Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Guru juga demikian. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kimia pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang identifikasi unsur hidrogen dan unsur karbon pada senyawa hidrokarbon. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi, Pak Guru ingin tanya kepada anak-anak, masih ingatkah hasil percobaan anak-anak pada pekan yang lalu? Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menganalisis, mendiskusikan hasil dari percobaan kita pada pekan yang lalu. Untuk diketahui bahwa identifikasi unsur hidrogen dan unsur karbon pada senyawa hidrokarbon dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah mereaksikan senyawa-senyawa hidrokarbon. Di samping itu, bisa dilakukan dengan pembakaran senyawa hidrokarbon sebagaimana yang anak-anak lakukan. Nah, untuk pembakaran senyawa hidrokarbon, anak-anak sudah mendapatkan beberapa hasil, di antaranya terbentuknya jelaga atau abu dari hasil pembakaran sebagai sisa pembakaran. Kemudian terdapatnya uap air yang berada di dinding-dinding wadah pembakaran anak-anak. Apakah yang menggunakan sendok, kemudian menggunakan tabung reaksi ataupun menggunakan gelas kimia. Kemudian ada juga dari anak-anak yang menemukan adanya gas CO2. Nah, untuk memastikan bahwa semua hasil pembakaran ini betul-betul menghasilkan unsur hidrogen dan unsur karbon sebagai penyusun utama dari senyawa hidrokarbon, maka kita dapat melakukan beberapa analisa sebagai berikut. Hasil pembakaran berupa abu ataupun jelaga ataupun warna hitam yang terdapat di bagian dasar dari wadah pembakaran anak-anak, apakah dari sendok maupun dari gelas kimia, maka sisa yang berwarna hitam dari pembakaran itu diidentifikasi sebagai unsur karbon. Nah, sedangkan unsur karbon bisa juga kita amati dari terbentuknya gas CO2. Bagaimana cara mengujinya bahwa gas yang terbentuk adalah CO2? Dengan cara mengalirkan melalui pipa, ada juga yang menggunakan selang, anak-anak menggunakan selang itu kreatif. Nah, dialirkan ke larutan air kapur, CuOH 2 kali. Apabila hasil yang terjadi dari reaksi CO2 dan CuOH 2 membentuk endapan putih yang tidak lain adalah CaCO3 dan hasil sampingan berupa H2O, maka benar bahwa gas yang dialirkan adalah CO2, menunjukkan bahwa di sini terdapat unsur C, CO2, karbon, C-nya, kemudian O2 adalah dioksida. Nah, bagaimana menguji bahwasanya hasil pembakaran anak-anak betul-betul menghasilkan uap air, yaitu H2O, maka uap yang terbentuk itu diprediksi, diidentifikasi sementara merupakan uap air atau H2O. Kemudian kita uji dengan senyawa kobal CoCl2 yang berwarna biru. Apabila CoCl2 yang biru tadi kemudian bereaksi dengan uap yang kita identifikasi sebagai H2O dan menghasilkan senyawa CoCl2 6H2O berwarna merah, maka benar bahwasanya uap yang terbentuk adalah H2O, di mana H adalah hidrogen, kemudian O adalah oksigen. Dari hasil pembakaran yang anak-anak lakukan pada senyawa hidrokarbon, telah teridentifikasi adanya unsur hidrogen dari terbentuknya uap air, kemudian dari reaksi antara uap air tersebut dengan CuCl2 yang berwarna biru kemudian menghasilkan
CuCl2 6H2O yang berwarna merah atau merah muda. Kemudian teridentifikasi pula terbentuknya unsur karbon dari hasil pembakaran yang berwarna hitam ataupun coklat kehitaman atau abu. Kemudian dipastikan bahwa CO2 terbentuk melalui reaksi dengan air kapur menghasilkan endapan putih CaCO3 yaitu kalsium karbonat. Demikian atas perhatian anak-anak, dan hasil percobaan anak-anak telah membuktikan adanya unsur hidrogen dan unsur karbon pada pembakaran senyawa hidrokarbon. Demikian atas perhatiannya, sekali lagi Pak Guru menyampaikan terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.